Legenda Timnas Indonesia era 70-an Anjas Asmara mendesak PSSI agar segera mendepak Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai juru latih skuad Garuda. Dalam sebuah tayangan di stasiun televisi nasional, Anjas Asmara menyarankan agar Timnas Indonesia bisa menggunakan pelatih kelas Eropa ini. Seperti diketahui, kerjasama antara Timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong telah berjalan positif semenjak pelatih Korea Selatan itu ditunjuk PSSI pada 2019. Bahkan, Shin Tae-yong dikabarkan bakal menerima perpanjangan kontrak dari PSSI hingga tahun 2027 untuk terus menukangi Timnas Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari serangkaian performa positif Timnas Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir yang menuai kekaguman dari publik internasional. Meski Shin Tae-yong membawa sejumlah keberhasilan bagi Timnas Indonesia, namun legenda era 1970-an Anjas Asmara justru mendesak agar STI segera didepak. Menurutnya, Timnas Indonesia hanya mengandalkan permainan parkir bus, bukan menyerang seperti pelatih-pelatih kelas dunia saat ini. Jadi, main bola itu otaknya harus jenius, jangan seperti Shin Tae-yong ini. Dia hanya latih anak-anak main bola hanya fisik, makanya saya selalu protes. Ganti tuh Shin Tae-yong, katanya. Menurutnya, Timnas Indonesia bisa memanggil pelatih kelas dunia seperti Pep Guardiola agar permainan skuad Garuda lebih menyerang. Kita punya uang, kenapa kita nggak diganti sama pelatih yang pintar? Kita punya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Ujar Anjas Asmara. Anjas Asmara menambahkan jika Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Shin Tae-yong hanya mengandalkan permainan bertahan sehingga sulit untuk mencetak gol. Fans Crystal Palace menunjukkan rasa kekecewaan karena klub melepas Jairo Riedewald yang habis kontrak pada akhir musim 2023-2024. Jairo Riedewald dipastikan hengkang dari Crystal Palace. Pihak klub telah memberikan pernyataan resminya. Jairo Riedewald akan meninggalkan Crystal Palace setelah kontrak berakhir musim panas ini. Riedewald sudah bermain sebanyak 95 kali di seluruh kompetisi sejak tiba dari Ajax pada Juli 2017 dengan jumlah penampilan terbanyak di musim 2020-2021, tulis laporan Crystal Palace. Nah, dilepasnya gelandang berusia 27 tahun ini ternyata membuat fans kecewa. Sebab, Jairo disebut masih menunjukkan permainan apik saat diberi kesempatan. Adapun Jairo Riedewald Santer dikabarkan bakal menjadi pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia. Ia mengaku ingin memperkuat skuad Garuda. Bahkan kabar terbaru menyebutkan bahwa Jairo Riedewald akan datang ke Jakarta pada akhir Mei 2024. Dalam beberapa pemberitaan, Mace Hilgers diisukan bahwa dirinya dilarang oleh orang tuanya untuk perkuat Timnas Indonesia. Mengetahui hal itu, Mace Hilgers memberikan keterangan kepada salah satu media di Belanda, El Voetbal. Pemberitaan yang dibuat oleh kebanyakan media di Indonesia tidak benar sama sekali. Saya tidak pernah mengatakan bahwa menolak membela Timnas Indonesia. Saya masih punya kesempatan untuk membela Timnas Indonesia. Hanya saja, saya yang berusia 21 tahun belum memberikan keputusan final mengenai itu, saya tidak mau terburu-buru mengambil keputusan. Akan tetapi, semua hal di sepak bola bisa terjadi dengan cepat. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya, ujar Mace Hilgers kepada El Voetbal. Dengan statement seperti itu, jelas tidak ada larangan dari orang tuanya membela Timnas Indonesia. Mace Hilgers tidak mau mengambil keputusan dengan cepat agar tidak salah langkah. Sebagai informasi, Mace Hilgers adalah bek tengah yang berusia 22 tahun. Saat ini, Mace Hilgers bermain untuk FC Twente yang berlaga di Eredivisie. Di musim ini, ia sudah bermain di 31 laga tanpa mencetak gol dan assist. Mace Hilgers masih bisa membela Timnas Indonesia karena memiliki keturunan Indonesia yang beras dari ibunya. Ibunya berasal dari Manado, Sulawesi Utara, karena memiliki darah Minahasa. Omo yang dimiliki bos Jarum, Michael dan Robert Hartono, baru saja memastikan tiket promosi ke Serie A 2024-2025 setelah finish runner-up di Serie B 2023-2024. Berhubung Como dimiliki orang Indonesia, bukan tak mungkin ada personel Timnas Indonesia yang dibawa ke Italia. Benar, ada regulasi yang mengatur di Serie A, yang mana setiap klub hanya diizinkan memiliki 3 pemain asing alias pesepak bola non-Uni Eropa. Dari 3 slot itu, Como bisa saja memberikan 1 di antaranya kepada pemain Timnas Indonesia. Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang bisa dibeli Como untuk main di Serie A 2024-2025. Jay Itzes. Jay Itzes sudah 1 tahun merasakan atmosfer sepak bola Italia bersama Venezia FC.
Tak hanya kukuh dalam bertahan, bek 23 tahun ini juga dapat diandalkan membantu serangan. Terbukti dari 25 pertandingan di Serie B, Jay Itzes sanggup mencetak 3 gol. Berkat bantuan Jay Itzes juga, Venezia FC finish ketiga di Serie B dan berhak tampil di playoff promosi. Nathan Choeon dapat dijadikan opsi mengingat memiliki pengalaman bermain di Belanda bersama SPV Excelsior dan Inggris bersama Swansea City. Kemampuan Nathan Choeon bermain di banyak posisi bakal sangat berguna bagi Como 1907. Selain piawai berperan sebagai fullback atau wingback kiri, pesepak bola 22 tahun ini dapat diandalkan di posisi bek tengah maupun gelandang sentral. Ivar Jenner merupakan salah satu aset terbesar sepak bola Indonesia. Baru berusia 20 tahun, Ivar Jenner muncul sebagai gelandang andalan timnas Indonesia dan sang klub yang mentas di Liga 2 Belanda, Jong Utrecht. Visi bermain dan kualitas tendangan menjadi beberapa kelebihan dari Ivar Jenner. Jika dikembangkan secara benar, Ivar Jenner dapat muncul menjadi pesepak bola top dunia. Justin Hubner hampir bergabung dengan Bologna pada 2017. Namun, saat itu Justin Hubner yang sempat menjalani trial bersama tim muda Bologna memilih gabung klub asal Inggris, Wolverhampton Wanderers. 10 pemain timnas Indonesia U23 yang masih bisa main di Piala Asia U23 2026. Nomor 1 Justin Hubner. Bukan tak mungkin, Justin Hubner kembali mencoba peruntungan di Italia, kali ini dengan memilih gabung Como. Kualitas Justin Hubner diprediksi bakal sangat berguna bagi Como. Terakhir ada Tom Hay. Sejak Januari 2024, beredar kabar Tom Hay akan hengkang ke Como. Peluang itu terbuka lebar, mengingat kontrak The Professor julukan Tom Hay bersama SC Heerenveen berakhir pada 30 Juni 2024. Jika gabung Como, ini merupakan yang kedua baginya merumput di Liga Italia. Sebelumnya, Tom Hay membela Lecce pada 2018-2019. Sejumlah nama pesepak bola top yang memiliki keturunan Indonesia ramai disebut-sebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama ini muncul setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada pemain grade A yang membela salah satu klub top Eropa berkeinginan memperkuat timnas Indonesia. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan, bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan. Karena Hamdan Hamedan tidak menyebut nama pemain yang dimaksud, media-media di tanah air hingga akun sepak bola di media sosial mulai berspekulasi perihal siapa pemain yang dimaksud Hamdan. Nama-nama seperti Emil Audero dan Kevin Dix muncul ke permukaan. Nama-nama ini muncul karena mereka membela klub-klub top Eropa. Inter Milan berstatus juara bertahan Liga Italia dan berpengalaman memenangkan 3 trofi Liga Champions. FC Copenhagen merupakan raksasa Denmark yang akan tampil di 16 besar Liga Champions 2023-2024. Namun, selain nama-nama di atas, jangan lupakan pemain Chelsea Ian Maatsen. Pemain yang memiliki 14 penampilan bersama Chelsea musim ini juga memiliki darah Indonesia. Jika Ian Maatsen bisa dinaturalisasi, timnas Indonesia sangat diuntungkan. Sebab pesepak bola 21 tahun ini dapat bermain di banyak posisi, mulai dari fullback kiri, wingback kiri, hingga winger kiri.